Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah hidup Syekh Al-Albani, pakar hadits abad ini, bagian kedua. Di Perpustakaan Al-Zahirah. Perpustakaan Al-Zahirah menjadi saksi kecintaan Syekh Al-Albani akan membaca dan meneliti hadis. Perpustakaan yang merupakan salah satu pusat perbendaharaan ilmu di kota Damaskus itu menyimpan ribuan arsip, karya tulis, dan buku-buku klasik. Bagi Syekh Al-Albani, perpustakaan ini adalah surga dunia. Kegemarannya membaca bisa ia tumpah ruahkan di sana, di tengah ketidakmampuannya membeli buku-buku. Syekh Al-Albani terus menyibukkan diri dengan ilmu hadis yang ia cintai, kesibukan yang membuatnya tidak memiliki aktivitas lainnya. Bagi seorang yang kasmaran, tak ada rasa bosan duduk seharian bersama kekasihnya. Terbit dan terbenamnya matahari adalah detik-detik yang tak terasa. Begitulah keadaan Syekh Al-Albani dengan ilmu hadis. Ia duduk 18 jam sehari di Perpustakaan Al-Zahirah, mengkaji, meneliti, memberikan komentar, dan mentahqiq, yakni penelitian ilmiah tentang suatu riwayat-riwayat hadis. Waktu istirahatnya hanya jam sholat. Karena kesungguhan dan keseriusannya itu, pegawai perpustakaan memberikan ruang khusus untuknya, agar ia lebih konsentrasi dalam kegiatan ilmiahnya. Hayatul Albani wa atharuhu wa thana'ul ulama alaihi, Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Jika Anda melihat orang sukses atau ahli di bidang tertentu, jangan hanya kagum dengan pencapaian mereka. Lihatlah bagaimana usaha mereka mendapatkannya. Mereka mendapatkannya dengan kesungguhan dan jerih payah. Syekh Al-Albani duduk membaca 18 jam sehari, bahkan lebih, sehingga ia mencapai kedudukannya sekarang. Al-Mutanabbi mengatakan, kalau bukan karena rintangan, semua orang akan jadi tokoh yang sukses. Kedermawanan bisa menyebabkan kemiskinan, dan maju ke medan perang mengundang kematian. Penjara yang sama dengan Ibnu Taimiyah. Di sela-sela kesibukannya menelaah buku-buku dan menulis, Syekh Al-Albani rahimahullah juga meluangkan waktu untuk berdakwah. Dalam satu perjalanan dakwahnya, terjadilah dialog dan diskusi antara dirinya dengan ulama dan imam-imam masjid. Hingga akhirnya ia dicap sebagai seorang Wahabi yang sesat. Para imam-imam masjid menyuarakan pengingkaran terhadap Al-Albani di mimbar-mimbar masjid. Hingga ia diboikot dari menyampaikan pelajaran di masjid-masjid Damaskus, Aleppo, Latakia, dan kota-kota Suriah lainnya. Desas-desus tentang Syekh Al-Albani semakin liar, hingga ia difitnah hendak melakukan makar terhadap pemerintah. Kontan, pemerintah Suriah yang sangat sensitif dengan isu ini segera menahannya. Al-Albani pun mendekam di penjara Damaskus pada tahun 1967. Penjara yang sama dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saat di penjara, ia menegakkan kembali salat berjamaah dan Jumat yang telah hilang di sana. Ada yang mengatakan, tidak lagi ditegakkan salat jamaah dan Jumat setelah masa Ibnu Taimiyah hingga Al-Albani masuk penjara. Hayatul Albani wa atharuhu wa thana'ul ulama alaihi, Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Perjalanan dakwah sang ulama. Syekh Al-Albani hampir mengunjungi semua kota di Suriah dalam rangka kunjungan dakwah. Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Homs, dan lain-lain sudah ia hampiri. Ia juga pernah datang ke wilayah-wilayah di Jordania, Lebanon, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Palestina, Mesir, Maroko, Spanyol, dan lain-lain. Dalam setiap kunjungan tersebut, Syekh Al-Albani selalu memberikan ceramah, menjawab pertanyaan, dan memberikan fatwa. Biasanya kegiatan-kegiatan itu didokumentasikan dalam bentuk kaset. Selain ceramah secara non-formal, Syekh Al-Albani juga memiliki pengalaman mengajar secara formal, seperti menjadi staf pengajar Universitas Islam Madinah dari awal tahun 1381 Hijriah atau bertepatan dengan 1961 Masehi sampai akhir tahun 1383 Hijriah atau bertepatan dengan 1964 Masehi. Metode dakwahnya tidak hanya dilakukan secara tatap muka, beliau juga sering menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui surat dan telepon. Beliau pernah sholat di Masjidil Aqsa dan berkunjung ke Granada, menghadiri Muktamar At-Thalabah Al-Muslimin. Ada beberapa sunnah yang di masa hidupnya terasa begitu asing, namun beliau populerkan kembali sunnah-sunnah tersebut. Seperti mengerjakan 2 sholat Id, yakni Idul Adha dan Idul Fitri di lapangan. Beliau populerkan hal itu di Damaskus dan Beirut. Kemudian sunnah Aqiqah, sholat tarawih di malam Ramadan dengan 11 rakaat. Membaca khutbah hajah pada khutbah Jumat, jilbab yang syar'i,
mengingatkan umat agar tidak membangun masjid di atas kuburan dan sholat di dalam masjid yang demikian. Di tahun 60-an, tentu sunnah-sunnah tersebut belum dikenal seperti sekarang. Bahkan saat ini, sebagian sunnah itu pun masih terasa asing. Beliau juga memotivasi para pemuda agar memberi perhatian besar terhadap pengkajian sunnah. Kemudian menciptakan sarana-sarana modern untuk memudahkan masyarakat mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. A'lamud Da'wah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhadditsul Asr, Nasirus Sunnah oleh Abdullah Al-Aqil. Faidah yang dapat kita petik adalah, walaupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap asing, mulailah dulu melakukannya. Seiring waktu, masyarakat akan mengenalnya. Menjalin hubungan dekat sesama ulama. Syekh Al-Albani bertemu dengan banyak ulama dan penuntut ilmu. Beliau belajar dari mereka dan juga sebaliknya. Al-Albani bertemu dan memberi ijazah sanad kepada sejarawan dan muhadits Aleppo, Syekh Raghib At-Tabakh, A'lamud Da'wah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhadditsul Asr, Nasirus Sunnah oleh Abdullah Al-Aqil. Beliau juga pernah bertemu Syekh Hamid Al-Faqih, Ketua Jami'ah Ansarus Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir, dan Al-Muhaddits Al-Muhaqqiq Ahmad Syakir. Syekh Al-Albani memiliki hubungan spesial dengan Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Keduanya kadang-kala berdiskusi dan saling menyurati. Dan banyak ulama-ulama lainnya yang pernah bertemu dan memiliki hubungan dekat dengannya. Tidak hanya berasal dari Jazirah Arab, tapi ada juga yang berasal dari India, Turki, Syam, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Hayatul Albani wa atharuhu wa thana'ul ulama alaihi, Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Kepakaran dalam bidang hadis. Seseorang dikatakan seorang ahli, pakar, atau maestro dalam suatu bidang dilihat dari karyanya dalam bidang yang ia geluti. Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki banyak karya ilmiah dan penelitian dalam bidang hadis. Karya-karyanya tersebar di penjuru dunia dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Banyak dai dan pelajar ilmu agama yang mengambil faidah dari karya-karyanya. Ia pun menjadi rujukan utama, khususnya dalam bidang hadis. Kepakarannya diakui berbagai kalangan, di antaranya: pertama, Fakultas Syariah Universitas Damaskus memilihnya sebagai orang yang mengecek status sebuah hadis pada Mausu'ah Al-Fiqhil Islami, yakni ensiklopedia hukum Islam, khusus bab perdagangan. Universitas menjadikan hasil penelitiannya itu sebagai standarisasi status sebuah hadis pada tahun 1955. Kedua, Universitas As-Salafiyah di kota Varanasi, India, memintanya sebagai mentor syekh-syekh universitas dalam bidang hadis. Namun, Syekh Al-Albani tidak menyanggupi permintaan tersebut. Ketiga, pada tahun 1395 Hijriah atau bertepatan dengan 1975 Masehi sampai 1398 Hijriah atau 1978 Masehi, melalui permintaan Raja Khalid bin Abdul Aziz, yakni Raja Arab Saudi kala itu, meminta Syekh Al-Albani menjadi anggota Dewan Guru Besar, yakni Dewan Senat Universitas Islam Madinah. Dewan Fatwa di Riyadh, Arab Saudi, menugaskannya ke Mesir, Maroko, dan Inggris mengadakan kuliah tentang akidah tauhid dan metode beragama Islam yang benar. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan ilmiah Syekh Al-Albani, semuanya merupakan pengakuan tentang kepakarannya dari lembaga-lembaga besar Islam hingga tingkat internasional. Hayatul Albani wa atharuhu wa thana'ul ulama alaih, Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Karya ilmiah. Syekh Al-Albani adalah seorang ulama yang produktif. Banyak karya ia lahirkan dalam rangka berkhidmat memperjuangkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya-karya itu masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Lebih dari 100 karya ilmiah ia hasilkan. Ada yang murni tulisannya, ada yang merupakan tahqiq, yakni penelitian ilmiah secara seksama tentang status suatu hadis sahih, hasan, dhaif, atau maudhu'. Ta'liq, yakni komentar, dan takhrij, yakni menisbatkan hadis pada sumbernya. Di antara karya-karyanya adalah Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahharah, Ahadithul Isra wal Mi'raj, Ahkamul Janaiz, Irwa'ul Ghalil fi Takhrij Ahadith Manaris Sabil, Al-As'ilatu wal Ajwibah, Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Minat Takbir ila Taslim Ka'annaka taraha, Sahih wa Dha'if Al-Jami' As-Saghir wa Ziyadatuh, Sahih As-Sirah An-Nabawiyah,
Sahih wa Dha'if, At-Targhib wa Tarhib, Jilbabul Mar'ah Al-Muslimah, Silsilatul Ahadits As-Sahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaiduha, Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah, Manzilatus Sunnah fil Islam. Ini beberapa karya ilmiahnya. Bagi Anda yang pernah membaca salah satunya, Anda akan menemukan metodologi yang berbeda dengan penulis-penulis lainnya, karena kita akan menikmati kajian periwayat-periwayat hadis dalam catatan-catatan kakinya. Disitulah terasa gaya penulisan seorang ahli hadis. Pujian ulama terhadapnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, Al-Albani adalah seorang reformis abad ini dalam ilmu hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memujinya dengan mengatakan, sesungguhnya Al-Albani memiliki ilmu yang luas dalam bidang hadis, diriwayat dan riwayatnya. Dialah pakar hadis abad ini. Al-Muhaqqiq Muhibbuddin Al-Khatib mengatakan, sesungguhnya Al-Albani adalah orang yang menyuruh kepada sunnah. Ia mendermakan hidupnya untuk beramal dan menghidupkan sunnah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ali At-Tantawi mengatakan, Syekh Nasiruddin Al-Albani lebih berilmu dariku dalam permasalahan hadis. Aku menaruh hormat padanya karena kesungguhannya, semangatnya, dan banyaknya karya tulisnya yang dicetak oleh saudaraku, sekaligus orang tuaku. Ucapan penghormatan, Zuhair Asy-Syausi. Aku merujuk kepada Syekh Nasir dalam permasalahan hadis, dan aku tidak mempertanyakannya karena mengetahui keutamaannya dalam permasalahan hadis. Alamud Da'wah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhaddisul Asr, Nasirus Sunnah, oleh Abdullah Al-Aqil. Menggabungkan ilmu dan amal. Syekh Al-Albani adalah orang yang sangat bersemangat menyelaraskan praktik ibadah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tata cara ibadah tersebut, jumlahnya, dan waktunya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang aku kenal dari Syekh Al-Albani, dari perjumpaanku dengannya, ia adalah seorang yang sangat bersemangat menyelaraskan amal dengan sunnah dan mengkritik bid'ah, baik dalam hal akidah atau amal ibadah. Tidak jarang ketika mendengar lantunan Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang janji dan ancaman Allah, Syekh Al-Albani menangis. Al-Quran dan hadis begitu mudah menyentuh hatinya. Di antara kebiasaan Syekh Al-Albani adalah merutinkan puasa Senin dan Kamis, saat musim dingin maupun di musim panas, kecuali apabila ia sakit atau sedang bersafar. Saat memasuki hari Jumat, ia senantiasa sholat 2 rakaat, hingga khatib naik ke mimbarnya. Ia berhaji dan berumrah setiap tahun, jika tidak ada yang menghalanginya. Terkadang, beliau berumrah 2 kali dalam setahun. Ia berhaji sebanyak 30 kali. Al-Imam Al-Albani, Durus wa Mawaqif wa Ibar, oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Tentu haji ketika itu tidak seperti sekarang, sehingga lebih memungkinkan dilakukan berulang kali. Murid-muridnya. Murid-murid Syekh Al-Albani tersebar luas di dunia Islam. Beberapa yang masyhur di antara mereka adalah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Muhammad bin Zamil Zainu, Syekh Husain Al-Awasiyah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani, Syekh Hamdi bin Abdul Majid As-Salafi, dan lain-lain. Hayatul Albani wa atharuhu wa thana'ul ulama alaihi, Muhammad Ibrahim Asy-Syaibani. Wafatnya sang mujaddid. Di akhir hayatnya, Syekh Al-Albani menderita beberapa penyakit. Dengan keadaan itu, beliau tetap sabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara penyakit yang beliau idap adalah anemia, gangguan hati dan ginjal. Kondisi ini tidak membuatnya beristirahat. Ia tetap meneliti dan mengkaji hadis, sampai-sampai ketika tidur, orang-orang mendengarnya mengigau, "Berikan aku buku Al-Jarh wa Ta'dil, juz sekian dan halaman sekian," dan ia menyebut nama-nama buku yang lain. Hal itu dikarenakan semangatnya dalam membaca dan meneliti, hingga dalam buku-buku itu terbawa ke dalam mimpi. Safahat Baida min Hayatil Albani, oleh Atiyah Audah. Setelah mengisi hidupnya dengan ilmu, amal dan dakwah, juga mengidap beberapa penyakit, Syekh Al-Albani pun wafat. Beliau wafat pada hari Sabtu, 22 Jumadil Akhir, tahun 1420 Hijriah, atau 2 Oktober 1999 Masehi. Pada hari itu pula prosesi jenazahnya diselesaikan. Hal ini merupakan wasiatnya agar menyegerakan pemakamannya,
karena yang demikianlah yang terbaik menurut tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muridnya, Muhammad bin Ibrahim Syakrah, menjadi imam sholat jenazahnya. Beliau dimakamkan setelah sholat Isya. Al-Imam Al-Albani, Durus wa Mawaqif wa Ibar, oleh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Semoga Allah merahmati Syekh Al-Albani dengan rahmat yang luas, menempatkannya di surganya yang tertinggi, membalas jasa-jasanya berkhidmat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam.